Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Saya dari kelas 11 2B09 dengan NIM 111190341. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD. IRD singkatan dari Entity Relationship Diagram. IRD adalah sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel di dalam sebuah database, di mana entiti atau tabel ini satu dengan lainnya memiliki relasi atau memiliki hubungan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara membuat IRD rumah sakit. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word. Nah, ada beberapa komponen IRD rumah sakit. Yang pertama adalah yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Ini dinamakan dengan entity. Biasanya entity ini sama dengan nama tabel di dalam database. Nah, di sini saya akan membuat 5 entity. Yang pertama saya beri nama kamar, lalu yang kedua pasien, yang ketiga represionis, yang keempat dokter, yang kelima obat. Nah, sekarang kita akan membahas kamar. Di kamar ini biasanya di rumah sakit itu untuk rawat inap, ada kamar. Nah, untuk komponen selanjutnya adalah atribut. Atribut itu berbentuk oval. Nah, atribut ini biasanya adalah field atau isi kolom pada entity, pada tabel. Di sini isinya apa aja. Untuk kamar, di sini ada yang namanya nomor kamar, ada nama kamar, biasanya kalau di rumah sakit ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini pakai kelas kamar. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu kita beri garis. Nah, garis ini berfungsi untuk menghubungkan antara atribut dengan entitas. Kita tarik dari nomor kamar ke kamar, dari nama kamar ke entitas kamar, kelas kamar ke entitas kamar. Setelah sudah seperti ini kita tentukan mana yang memakai primary key. Primary key adalah sebuah aturan untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya di dalam tabel. Nah, primary key ini bersifat unik. Dia juga atau disebut juga sebagai kunci utama. Di antara nomor kamar, nama kamar, dan kelas kamar, di sini yang menjadi primary key adalah nomor kamar. Nah, nomor kamar ini kalau primary key tandanya adalah kita beri underline di dalam atribut nomor kamar. Nah, seperti ini. Seperti ini berarti nomor kamar memakai primary key.
Lalu selanjutnya adalah entiti pasien di sini. Nah, pasien ini atributnya biasanya kita untuk pasien kita pertama adalah identitas pasien. Identitas pasien kita tulis ID pasien. Nah, di sini juga sama untuk primary key-nya untuk pasien itu di ID pasien yang menggunakan primary key. Lalu ada nama pasien, alamat pasien, alamat, lalu ada tanggal. Sini tanggal periksa. Nah, di sini kita tarik garis lagi, garis dari atribut ke entitas, ID pasien ke entitas pasien, nama pasien ke entitas pasien, alamat entitas pasien, tanggal ke entitas pasien. Setelah sudah seperti ini, lalu kita buat relasinya. Nah, ada komponen selanjutnya yaitu relasi. Relasi adalah hubungan yang menghubungkan entitas kamar dengan entitas pasien. Di sini relasinya. Nah, relasinya ini berbentuk belah ketupat. Nah, di sini kita isikan, biasanya diisi dengan kata penghubung. Nah, di sini saya isinya dengan rawat inap. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu kita buat garis kardinalitasnya. Garis kardinalitas yaitu garis yang menghubungkan antara entitas kamar dengan relasi kardinalitasnya. Nah, untuk kardinalitasnya di sini untuk kamar ke pasien adalah one to many, artinya satu kamar digunakan untuk rawat inap banyak pasien, karena biasanya kalau di rumah sakit itu pasiennya itu lebih dari satu, makanya banyak.
Nah, di sini many ini artinya banyak. Jadi untuk kardinalitas kamar, entitas kamar dengan pasien adalah one to many. Artinya satu kamar ini digunakan untuk rawat inap banyak pasien. Lalu selanjutnya adalah kita gunakan entity represionis di sini. Nah, represionis ini biasanya dia untuk atributnya atau fieldnya ada yang namanya ID represionisnya. Di sini ID represionisnya juga memakai primary key. Cirinya adalah di dalam atributnya kita underline. Lalu ada yang namanya nama represionisnya. Lalu selanjutnya ada alamat. Nah, ini kita kasih garis ID ke garis atribut ID represionis ke entitas represionis, alamat, nama represionisnya. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu kita gunakan komponen relasi yaitu yang hubungan ya, relasi itu. Nah, relasi ini berbentuknya belah ketupat antara pasien dengan represionis. Nah, di sini relasinya kita isi dengan kata administrasi. Administrasi. Nah, administrasi ini administrasi. Lalu untuk kardinalitasnya kita tarik garis dari pasien ke administrasi ke represionis. Nah, di sini kalau untuk dari pasien ke represionis kardinalitasnya adalah many to one. Jadi biasanya kalau di pasien ini pasien biasanya banyak pasien sebelum dia diperiksa biasanya melakukan administrasi. Nah, melakukan administrasinya ke represionis, pendaftarannya di bagian resepsionis. Jadi banyak pasien sini melakukan administrasi ke represionis. Biasanya represionisnya itu di rumah sakit ada satu, makanya dia di sini tulisnya satu. Nah, jadi untuk kardinalitas pasien dan entity represionis ini adalah many to one ya. Jadi banyak pasien melakukan administrasi ke represionisnya hanya satu. Lalu selanjutnya
adalah dokter. Nah, di sini kita gunakan entity dokter. Nah, dokter di sini untuk atributnya atau isi fieldnya apa saja? Biasanya ada yang namanya ID dokter. Kita masukkan di sini ID dokter. ID dokter. Di sini ID dokternya juga dipakaikan primary key, jadinya di underline untuk atribut ID dokternya. Lalu selanjutnya ada nama dokternya. Nama dokter biasanya kalau dokter ini ada spesialisnya sendiri-sendiri ya, spesialis penyakit dalam kah, spesialis nah jadi saya ketika spesialis. Nah, setelah ini lalu kita tarik garis untuk penghubung antara atribut ID dokter dengan entitas dokter, nama dokter dengan entitas dokter, atribut spesialis dengan dokter. Setelah ini kita buat relasinya. Relasi itu berbentuk belah ketupat. Relasi antara pasien dengan dokter. Di sini relasinya di tengah-tengah. Relasinya ini kita isikan dengan kalimat, dengan kata periksa. Nah, periksa. Di sini kardinalitasnya kita tarik garis kardinalitas antara entitas pasien dengan relasi dokter dengan relasi. Nah, untuk kardinalitas antara pasien dengan dokter adalah di sini saya taruh sini ya. Saya taruh antara pasien dengan dokter, kardinalitasnya adalah many to many. Artinya apa? Artinya many to many karena di rumah sakit itu kan yang periksa terdiri dari banyak pasien diperiksa oleh dokter. Nah, oleh dokternya ini kan banyak, bisa satu pasien itu sakitnya bisa lebih dari 2 penyakit. Nah, itu pun sebaliknya, dokter ini memeriksa banyak pasien. Nah, jadi kenapa di sininya M to M, jadi many to many, karena lebih dari satu pasien dan dokternya. Lalu selanjutnya adalah entity obat. Nah, di sini entity obat, obat ini biasanya setelah pasien diperiksa oleh dokter biasanya akan diberikan obat. Nah, obat ini terdiri dari biasanya ada kode obat di sini. Kode obat ini yang memakai primary key. Ada nama obatnya atau merek obat ya, tapi di sini saya tuliskan nama obat. Lalu di sini ada yang namanya jenis obat.
Biasanya jenis obatnya apakah generik atau paten? Jenis obat. Lalu kita tarik garis dari kode obat ke entitas obat, garis penghubung antara atribut dengan entitas. Di sini jenis obat dengan obat. Nah, setelah ini lalu kita buat relasinya, relasi dari pasien ke obat. Relasi itu berbentuk belah ketupat di sini. Relasinya apa? Di sini biasanya dengan menggunakan, di sini kita pakai kata mendapat. Nah, lalu kita tarik garis lagi, garis dari pasien ke obat ke mendapat, relasi mendapat, lalu dari obat ke mendapat. Nah, seperti ini. Lalu di sini untuk kardinalitasnya dari pasien ke obat adalah many to many. Nah, ini dari pasien ke obat, ini artinya adalah many to many. Kenapa many to many? Karena contohnya misalkan pasien ini setelah diperiksa dokter akan mendapat obat. Nah, pasien yang akan mendapat obat ini kan lebih dari satu orang yang periksa dari dokter nantinya akan mendapat obat. Makanya di sini many. Lalu pun itu pun sebaliknya, obat kenapa many? Karena satu pasien itu bisa mendapatkan banyak obat. Jadi bisa misalkan satu orang ini sakitnya komplikasi, nah dia ada berbagai macam obat yang didapat. Nah, makanya di sini kenapa dari pasien, kardinalitasnya pasien dengan obat itu adalah many to many. Jadi artinya banyak pasien akan mendapatkan banyak obat. Ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, di sini adalah tampilan IRD rumah sakit yang sudah selesai. Seperti ini tampilannya yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.